Welcome to my YouTube channel. Ora sih, welcome to my Sugeng rawuh ning YouTube channel aku. Ning gone video iki aku bakalan bagiin sebuah tips wedan. Mungkin ae nyupi wis ngekei tips ya ora ngono lur. Jadi aku ki ngekei tips ben kita sama-sama belajar bareng, sinau bareng ngono lho. Ben engko iso sharing kan ilmu tuh yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ki ilmu seiso dadi amal jariah tuh. Nah, jadi biar ilmu neki gak stuck ning ngone dirine aku yo nek iso ya aku iso mbageke ning kanca-kancaku sik selalu takon piye sih munggah gunung ki rasane, piye sih munggah gunung ki carane. Aku bakal bagiin sedikit tips yang aku tahu yang pernah aku alami aja. Gunung ki ora semenyeramkan sik dibayangno awal-awal wong sik urung tau munggah, tapi yo ora kena diremehke ngono lho. Kudu dipersiapke, ora kena njuk munggah gunung ki gampang ngono ki yo ora angel ning yo ora gampang. Berapa kali to munggah gunung ki urung pro banget lah, tapi setiap nek aku yakin setiap munggah gunung kuwi adalah suatu pembelajaran. Karena setiap gunung ini karakteristik masing-masing ngono lho. Terus ketika aku naik gunung, aku wis tau naik gunung 2 kali ning Merbabu. Pendakian sik pertama karo sik kedua ki ya beda. Maksudnya setiap momen naik gunung itu bakalan ada suatu hal yang berbeda. Ada suatu kenangan masing-masing. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, tips pertama aku iki niat. Aja kono melu jangan karena ikut-ikut. Jadi kayak misalnya temen ada yang ngajak, terus kayak temennya tuh ngajaknya maksa gitu, ayo to naik, dan kamu ikut karena terpaksa. Seperti itu ya, jangan seperti itu, karena nanti bakal ada rentetan suatu kejadian yang bakalan misalnya nggak sesuai ekspektasi nanti kecewa, terus bikin ngeluh atau lain-lain, kan malah nggak enak di badan, nggak enak di pikiran, nggak enak di mental juga kan. Jadi kayak benar-benar niat diri sendiri pengen naik gunung, pengen cobain naik. Tips yang kedua yaitu siap kecewa. Karena keadaan alam tuh kita nggak ada yang tahu. Mungkin kita lihat di di itu cuacanya bakal bagus, tapi ternyata di luar ekspektasi kita. Nah, contohnya pendakian aku di Merbabu yang kedua bareng Mas Iqbal, bareng Dek Bagus, bareng Gilang sama Erin. Nah itu kita lihat tuh kayak cuacanya bagus gitu ya, tapi ternyata sampai sana hujan deres, belum sampai pos 2 Mas Iqbal udah bilang mau lanjut apa mau turun, karena hujannya bener-bener deres dan jalur itu banjir. Jadi kayak, tapi kita nggak mau lah, turun lah ya, eman-eman banget udah nyampe Merbabu, udah senang-senang mau daki, pengen lihat Sabana 1 Sabana 2 yang keren banget. Kita via New Selo ya, gancik bisa. Terus kayak enggak lah, kita lanjut. Ya udah lanjut, akhirnya sampai pos 2 leren bentar, ternyata hujan reda. Nah itu kita mendaki siang hari sih, jadi kayak lihat pemandangannya dengan kabut gitu, terus kabutnya kadang hilang, kadang muncul lagi. Nah itu kayak suatu hal yang aku seneng sih kalau di gunung. Terus juga siap kecewa untuk kayak misalnya kita ketinggalan transportasi umum. Misalnya ketika di Semeru kemarin aku ada kejadian tuh nunggu jeep lama banget. Mau jemputnya ke Ranupani, mau ke Pasar Tumpang tuh lama banget. Karena apa masalahnya? Karena ada kan itu kita ndaki tuh di bulan Agustus. Jadi kayak waktu 17 Agustus tuh kita di Ranupani. Nah, di Ranupani itu ada kayak semacam tirakatan gitulah dari masyarakat Tengger. Jadi jeepnya nggak bisa lewat karena kayak jalan sampai kayak kalau nggak salah jalan dari Bromo sampai Semeru, dan itu lumayan jauh. Mungkin karena festival itu juga kan, jadi jeepnya molor. Jadi kita harus siap kecewa karena di situ kan juga kayak sebel gitu loh. Sebenarnya kita bisa ke Bromo hari itu, tapi karena harusnya jemput jeepnya itu jam subuh, tapi nyampe sana tuh asar lah gitu loh. Jadi ya siap-siap kecewa aja. Jadi terus ngejar juga, mau naik kereta juga toh. Pertama kali aku naik gunung itu kayak bener-bener
Ya Allah, kabut guys, nggak lihat apa-apa, nggak lihat matahari tuh udah mau nyampe pos 1 tuh baru kelihatan matahari. Pertama kali naik gunung apa hayo? Harus didampingi. Enggak. Iya, harus didampingi orang ya pernah mendaki gunung. Karena yo kita nggak tahu ya, namanya di alam bebas tuh kan butuh pengalaman, butuh orang yang ahli juga kan ya. Paling nggak dia pernah mendaki gunung, pernah tahu gimana, meskipun belum banyak ya, pernah tahu gimana gelar tenda, gimana masak pakai kompor gunung, gimana ya paling nggak masak mie tok ngono lho, nek enggak ya iso ngangeti banyu nek misalnya kademen gitulah. Ya sederhana gitulah. Nah itu perlu karena apa? Karena yo nek misal bayangno kalau kita bareng-bareng sama orang-orang yang belum pernah mendaki semua, terus kita di gunung bawa tenda, nggak ngerti cara gelar tenda, terus mau tidur di mana? Lah yo susah toh. Ya, yang keempat, bawa Apa alat. coba? Yo nggak bawa alat. Nah alat kayak alat-alat pribadi lah minimal. Misal barang-barang kelompok ya, barang-barang kelompok pasti nanti bisa dipikirkan, bisa dibagi sama orang-orang yang udah ahli mendaki gunung. Kalau barang-barang pribadi ya kayak matras, SB, baju ganti, minum, makan, ngono kuwi lah. Nanti kalau makan bisa share sama teman-teman segrupnya sih gitu kan nggak mungkin kan pendaki awal naik gunung sendiri lah yo ngeri toh kok nek cari mati apa piye. Nah ini nih nomor 5 ini aku baru sadar itu setelah beberapa kali naik gunung baru sadar tuh ya akhir-akhir ini yaitu jangan jalan sendiri. Ngesumpah ngeri tenan guys, aku tuh sering banget ketika aku naik gunung tuh aku ngerasa nggak enak gitu sama temanku. Kalau aku capek, kalau aku misal sakit perut, atau enggak misalnya aku pengen pipis atau pengen leren dulu atau pengen istirahat dulu, tapi aku nggak enak sama teman-teman. Kalau teman-teman misalnya bilang bisa kita sampai puncak jam segini, terus kalau mulur gara-gara aku gitu, aku selalu ngerasa nggak enak gitu loh. Terus aku pasti bilang ya udah sana duluan aja, nanti aku nyusul. Nggak boleh ngomong gitu tuh, baik naik maupun turun tuh jangan sendiri, karena kita nggak tahu di depan itu ada apa gitu loh. Misal nanti tiba-tiba ada kabut terus jalan nggak kelihatan terus kesasar lah, yo ngeri kan. Karena kenapa aku sadar hal ini nggak boleh dilakukan, karena aku dapat cerita dari temenku itu dia pernah nemuin orang sendiri ketinggalan sama rombongannya dan dia nggak ngerti jalan turunnya. Terus kemarin juga aku lihat sendiri ada orang waktu aku daki Sindoro habis lebaran tahun lalu, Mas Iqbal lagi sama Dik Bagus sama Firman sama Erin lagi sama keluarganya Mas Iqbal lah, sama Mas Miko sama Mas Kemal, siapa lagi sama Indra, satu lagi aku lupa namanya. Terus di situ tuh kita lagi di pos 2 kalau nggak salah, pos 2. Terus mau lagi ngisi air kan, ada kayak mata air gitu kan lewat alang-alang sewu. Ada orang tuh turun bluk 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 bluk, terus kayak menggeh itu kayak gitu loh, kayak suaranya gitu loh. Terus tanya ini ndak jalur Kledong gitu loh. Hah? Bukan, ini jalur alang-alang sewu, jalur Pajero gitu. Oh berarti saya salah jalur ya? Lah gimana teman-temannya? Terus dia kayak panik gitu, boleh pinjam HP nggak? Iya pinjam HP, tapi kan nggak ada sinyal gitu loh. Terus kayak kasihan banget gitu, dia nggak bawa minum juga, katanya dia ketinggalan, nyuruh temennya duluan dan ternyata dia nyasar jalurnya. Untung itu nyasarnya di jalur juga, maksudnya di jalur lain gitu. Coba kalau misal di jalur bukan jalur pendakian, kan ngeri juga kan. Akhirnya ya kita kasih minum ke dia buat dia turun tuh kayak selalu lihat pelang, jangan panik dan lain-lain lah. Pasti karena kebetulan juga itu pendakian Sindoro lagi rame juga, jadi alhamdulillahnya ketika kita tanya ke base camp kemarin apakah ada yang
turun terus salah jalur, iya katanya, terus udah diantar ke Kledong, ya alhamdulillah gitu kan. Pokoknya itulah, aku setelah lihat lihat secara langsung kayak gitu, aku nggak pernah bilang sana duluan, enggak. Kalau capek ya bilang capek gitu, terus aku mau istirahat, jangan maksain, jangan ngerasa nggak enak, karena pasti teman-teman tuh bakal nungguin. Kalaupun teman-teman kesel sama kita karena kita kecapean atau apa, ya udah biarin aja, daripada nyawa kita yang hilang, kan mereka juga yang nyesel, ya kan. Jadi jangan pernah bilang kalau misalnya duluan aja gitu, jangan. Kalaupun kita udah lihat jalurnya kayak pasti gitu, belum pasti guys, kita lewat tuh kayak misal ada dua jalur, ini jalur yang mana, kan nanti bingung, nanti nggak ada orang kanan kirinya, nanti malah kita nyasar, disasarin lagi sama penghuni sana, kan lebih ngeri gitu loh. Jadi kalau bisa jangan sampai mengatakan, yaitu cari informasi tentang gunung itu. Nah misalnya pengen naik Sumbing jalur Banaran, ya kalian kalau bisa cari di YouTube dulu jalurnya seperti apa sih gitu loh, kayak belajar ke memberikan suatu ilmu, ke knowledge di otak kita. Oh jalurnya kira-kira nanti seperti ini. Kalaupun ternyata udah beda, ya paling nggak kita udah punya gambaran gitu loh. Nah yo kayak gitu tuh, aku ya suka cari-cari informasi sih. Kalau misalnya aku lihat peta dulu, oh ini yang kemarin di YouTube seperti ini, terus kayak misalnya ada misal Banaran tuh kan ada jalur yang harus naik pakai tali webbing itu kan, jadi kayak udah tahu harus gimana bawa apa. Aku kemarin bawa karabiner, jadi itu kayak bisa buat ngangkat keril kita naik dulu biar kita nggak banyak beban, karena pinggir-pinggirnya udah jurang batu gitu. Terus cari informasi itu juga penting banget buat tips-tips. Misalnya mendaki gunung via Garong, ada jalur engkol-engkolan, jadi kita tahu jalur engkol-engkolan tuh gambarannya seperti apa sih, ceritanya orang-orang kayak apa. Itu perlu sih menurut aku. Yang ketujuh ini nggak boleh diremehin, persiapan fisik penting banget loh, paling nggak tuh 2 minggu sebelumnya. Kecuali kalau kalian emang rutin olahraga ya, 2 minggu sebelumnya tuh kalau bisa ya jogging-jogging dikit-dikit lah gitu, paling nggak 5 menit lah, masih bisa waktu. Aku pernah nih mendaki gunung yang dadakan, yaitu ke Sumbing via Banaran. Itu bener-bener nggak latihan fisik sama sekali, dan emang nggak pernah fisik juga. Jadi bener-bener yang ya Allah kelelahan banget, dan lelahnya tuh kayak bener-bener lelah banget, yang nggak bisa lanjut gitu loh. Sampai aku nggak nyampe puncak juga. Terus ya puncak sih bukan tujuan, cuma nggak cuma sampai di pos camp aja, atas dikit lah. Itu kayak bener-bener udah capek banget. Terus pas turun juga banyak nangis karena kakinya udah sakit. Terus jalurnya seperti itu ditambah hujan, jadi bener-bener pengalaman buruk lah menurut aku itu, karena aku nggak fisik, nggak latihan apapun, dan aku terlalu meremehkan gitu kan. Itu nggak boleh. Terakhir adalah bawa bekal yang cukup. Itu juga perlu dicari juga informasinya gitu loh, kira-kira mau mendaki gunung berapa hari, buat makan waktu di pos, buat makan waktu mau naik, buat makan waktu turun gitu loh. Jadi harus benar-benar manajemen tentang bekal itu harus belajar juga, selain belajar dari pengalaman pertama kita naik gunung, pengalaman selanjutnya. Kalau enggak ya dari ceritanya orang lain gitu, itu juga penting gitu loh Kak. Kira-kira itu aja tips dari aku. Nanti mungkin aku bakal ngejabarin tips-tips yang udah aku kasih. Ini tips sederhananya aja sih ya, dan cerita-cerita dikit lah. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi aku jabarin nih, kayak misalnya bikin alat, bawa alat apa aja gitu yang buat kepentingan naik gunung, atau enggak nanti kanal-kanal informasi yang kiranya bisa dijadikan suatu reference, atau enggak aku share tentang pengalaman aku naik gunung ini. Semoga bisa melanjutkan keisengan ini ya, sambil mengisi waktu luang, karena semester 4 sudah selesai dan semester 5 katanya mau PJJ juga. Jadi karena gunung juga udah mulai buka, jadi semoga ini bisa membantu kalian untuk pemula, buat teman-teman aku yang pengen mendaki gunung pertama kali, siapa tahu bisa membantu gitu ya. Itu pengalaman aku pribadi. Terima
kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya kan masih share. Siapa tahu bisa ngembangin ya. Aku editannya masih kayak gini. Kalau misalnya kalian mau kasih kritik, saran, boleh di komen atau boleh hubungin aku di Instagram, di WhatsApp atau di Line, terserah. Aku pasti akan menerima kritik dan saran dari kalian. Terima kasih sudah menonton.